Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik Bu Anis, di sini saya ingin melengkapi tugas saya Bu Anis ya, terkait dengan demonstrasi kontekstual tugas CPT saya terkait kaitannya dengan pengambilan keputusan. Nah, bagaimana Bu Anis dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya Pak Adi, ketika disebutkan sebagai dilema etika, bagi saya bahwa apa yang akan kita putuskan itu ada beberapa opsi. Yang pertama nantinya juga bernilai benar, dan yang satunya lagi juga bernilai benar. Tetapi apabila ada salah satu yang melanggar peraturan, berarti hal tersebut termasuk dalam rujukan moral, seperti itu Pak. Oh ya, baik. Ketika kasusnya dilema etika itu benar lawan benar gitu ya. Ya. Dan rujukan moral itu ada apa tadi? Ada yang salah, tetapi ada yang juga salah, ada pilihan yang benar. Ya. Gitu. Jadi salah dan benar gitu ya. Ya. Baik, berikutnya Bu Anis, bagaimana Bu Anis dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya, apabila opsi-opsi yang ada itu memang benar dan benar, maka yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi terkait dengan peraturan, apakah betul-betul sesuai dengan peraturan tadi. Kemudian peraturannya seperti apa. Kemudian yang kedua itu terkait dengan rasa peduli kita dalam berbagi dan terhadap lingkungan itu seperti apa dampaknya. Kemudian yang terakhir yaitu dampak akhirnya, nanti hasil akhirnya seperti apa, berdampak lebih luas atau bagaimana, itu yang menjadi salah satu hal yang mendukung keputusan yang diambil, seperti itu. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa, seperti apa yang biasa Bu Anis lakukan selama ini? Oh iya, dalam mengambil keputusan, yang pertama tentu saja mencari fakta-fakta yang ada, dan kemudian mengidentifikasi apakah ada nilai-nilai yang tidak sesuai, apakah ada nilai-nilai yang dilanggar dalam hal tersebut. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Siapa saja yang terlibat tadi, bisa secara individu atau kelompok atau masyarakat. Dan selanjutnya dalam pengambilan keputusan itu dimusyawarahkan bersama. Jadi nanti juga akan ada penilaian apakah itu benar dan benar atau benar dan salah. Kemudian setelah dilaksanakan keputusan yang diambil bersama tadi, tentu saja akan ada refleksi di akhirnya, apakah keputusan yang diambil dan dijalankan itu betul-betul sudah berdampak kepada kasus, dan kasus tersebut apakah sudah terselesaikan dengan baik, dan dampaknya seperti apa, harus direfleksikan kembali. Seperti itu. Ada yang harus disampaikan juga ya. Iya. Terus apakah selama ini efektif ketika dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Iya, saya rasa efektivitas itu juga tergantung, dan sebagian besar insya Allah efektif, tetapi untuk dampaknya lebih luas, saya dalam hal ini masih belajar, dan untuk pengambilan keputusan ini saya juga membutuhkan banyak orang, banyak pihak di lingkungan yang dapat mendukung keputusan-keputusan saya. Ini saya rasa efektif
objektivitas masih perlu ditingkatkan walaupun sudah memenuhi apa yang tidak melanggar peraturan lagi. Jadi ada tantangan ya. Iya. Lalu apa saja tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus seperti itu? Iya. Yang pertama adalah tantangannya dari pihak-pihak yang terlibat. Jadi apakah itu individu atau kelompok atau lebih luas lagi. Nah, dalam komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat itu tadi sangat dibutuhkan bagaimana kita mengetahui latar belakangnya, bagaimana kita harus berkomunikasi efektif karena satu dan lain orang itu berbeda pemahaman dan juga berbeda sifatnya. Jadi bagaimana kita berkomunikasi itu sangat masih perlu ditingkatkan bagi saya. Oh iya. Lalu untuk hal semacam ini, penanganan kasus dilema etika ada jadwal tertentu? Apakah Bu Anis hanya langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan gitu untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedurnya seperti apa? Oh iya. Apabila kasus yang ada itu harus diselesaikan saat itu juga, karena nanti kalau berlarut dampaknya juga akan tidak bagus, maka saat itu juga akan saya lakukan beberapa langkah-langkah tadi, identifikasi, tetapi juga dengan dukungan dari lingkungan. Sebisa mungkin lingkungan musyawarah bersama untuk memutuskan hal yang dampaknya akan lebih baik daripada dilaksanakan besok-besok. Tetapi apabila memang hal tersebut penyelesaian kasusnya itu bisa dilaksanakan lain waktu, maka saya akan lebih banyak mengidentifikasi dulu bagaimana asal mula seluk-beluk dari kasus tersebut dan bagaimana nanti opsi-opsi yang bisa dimunculkan untuk menangani hal tersebut. Berarti perlu diidentifikasi lebih cepat lebih baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini bisa mempermudah Bu Anis, yang bisa membantu Bu Anis dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu saja ada terkait dengan teman sejawat di sekolah. Nah, itu ketika dilema etika itu terjadi di sekolah dan membutuhkan banyak masukan dan banyak saran dari teman-teman, teman sejawat sangat-sangat membantu bagi saya. Kemudian selanjutnya terkait juga dengan atasan kita. Nah, mereka juga Bapak Ibu pengawas dan juga Bapak Ibu Korwil tentu saja sangat-sangat akan membantu kita dalam penyelesaian masalah. Mereka sudah luar biasa dan saya masih dalam tahap belajar dan pengalaman beliau itu bisa menjadi opsi-opsi yang akan muncul dalam penyelesaian masalah yang dilakukan dan keputusan yang akan dilaksanakan. Berarti tetap harus ada penimbangnya. Iya. Nah, terakhir Bu Anis, dari semua hal tadi yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat atau bisa kita petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya, ketika ada dilema etika, kasusnya seperti apa harus kita identifikasi terlebih dahulu, dan yang paling penting adalah dampaknya di akhir. Dampaknya itu akan berdampak bagi lebih banyak orang, lebih luas, atau dampaknya hanya terhadap sedikit saja pihak, dan dampak tersebut apakah berlangsung
berlangsung lama atau akan berlangsung singkat, dan dampak dari keputusan yang kita lakukan itu akan baik atau bernilai tidak baik tadi terhadap nilai-nilai universal. Nah, hal itu yang harus selalu ditingkatkan, dan juga saya harus belajar dan belajar lagi untuk hal tersebut. Kalau hanya berprinsip pada apakah ini melanggar peraturan atau tidak, itu akan lebih mudah daripada itu tadi berdampak pada orang lain seperti apa dan hasil akhirnya seperti apa. Demikian Pak Adi. Ya, terima kasih Bu. Berarti intinya semua kita lihat nanti pertimbangannya, dampaknya seperti apa, apakah akan berkepanjangan atau tidak. Baik Bu Anis, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk wawancara dilema etika ini. Semoga bermanfaat bagi saya sebagai pembelajaran bagi saya nanti. Suatu saat nanti pasti akan saya butuhkan pengalaman seperti ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya dari CGP Angkatan 10 dari SD Negeri 1 Gunung ingin melakukan wawancara dengan Bu Retno selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karanganom. Tugas ini terkait dengan modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual dalam pengambilan keputusan dilema etika Bu Retno. Ya, mohon izin wawancara nggih. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Retno dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan atau rujukan moral? Terima kasih Pak Adi atas pertanyaannya. Selama ini saya mengidentifikasi untuk yang dilema etika itu adalah situasi di mana saya terutama dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang benar, kedua-duanya itu benar, tetapi belum tentu benar secara moral, tapi kadang bertentangan. Itu yang dilema etika. Sedangkan yang rujukan moral itu sudah pasti, sudah jelas bahwa kita dihadapkan pada situasi bahwa kita itu sudah tahu bahwa itu benar dan itu salah. Itu Pak Adi. Berarti dilema etika itu benar dengan benar, rujukan moral benar, sudah tentu ya benar dan salah. Gitu ya, terima kasih. Lalu bagaimana Bu Retno dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Tentu saja tidak mudah ya Pak ya dalam mengambil keputusan yang kedua-duanya sama benar, tapi selama ini tetap saya memegang teguh 3 prinsip yang sudah saya tahu ya Pak ya, bahwa 3 prinsip yang ada itu, yang pertama kita dalam mengambil keputusan itu berbasis pada hasil akhir nanti, yang kedua kita mengambil keputusan berdasarkan peraturan yang ada, dan yang terakhir kita mengambil keputusan itu berdasarkan rasa peduli. Itu yang selama ini kita pegang. Oh gitu ya, baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa dilakukan? Biasanya kalau ada permasalahan itu yang pertama kita lakukan adalah yang pertama mengidentifikasi dulu. Setelah kita mengidentifikasi, kita mencari dulu pihak-pihak yang salah atau yang terkait dalam hal itu siapa. Kemudian setelah itu kita cari faktanya. Biasanya saya juga melibatkan beberapa guru yang di sini biar nanti hasil akhirnya itu tidak hanya satu pihak saja. Terus yang berikutnya kita uji kebenarannya dulu. Jadi setelah kita ada fakta-faktanya, kita uji kebenarannya, baru nanti kita bisa memutuskannya. Setelah kita memutuskan juga kita harus selalu melakukan refleksi. Itu Pak Adi. Ya, berarti diidentifikasi dulu siapa yang terlibat, lalu diuji dulu kebenarannya, seperti itu ya. Ya. Lalu hal apa saja yang selama ini Bu Retno anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang sudah saya sampaikan di atas ya Pak, saya selalu berpedoman pada 3 prinsip itu. Jadi kalau kita sudah berpedoman pada 3 prinsip tadi, berbasis pada hasil akhir, berbasis pada peraturan dan rasa peduli, itu kita dalam memutuskan itu merasa kita aman. Jadi kita tidak hanya memutuskan sepihak dari sekolah saja atau dari kepala sekolahnya saja. Gitu Pak. 3 ya tadi. Ya. Lalu tantangan apa yang Bu Retno hadapi dalam pengambilan keputusan dilema etika itu sendiri? Biasanya memang bertentangan dengan hati nurani sebetulnya ya Pak. Tapi karena memang kita harus memutuskan ya mau tidak mau,
kita tetap berpatokan pada 3 prinsip tadi. Kita mengesampingkan rasa kita sendiri, tapi kita berpedoman pada 3 prinsip tadi. Pada kasus-kasus dilema etika itu biasanya penanganannya atau penyelesaiannya itu dijadwalkan atau langsung gitu ya? Itu kita lihat dulu nih Pak, permasalahannya. Memang kalau permasalahannya itu harus segera kita putuskan, kita ambil keputusan, dan kita langsung saat itu juga kita bersama-sama langsung kita putuskan. Tetapi kalau memang tidak harus saat itu juga, biasanya kita melakukan koordinasi dulu dengan berbagai pihak. Jadi kita jadwalnya ya terjadwal sesuai dengan mendesak tidaknya. Berarti sibuk sekali ya? Ya. Tapi permasalahannya kan tidak selalu ada Pak. Oh gitu ya. Lalu apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu atau bisa mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Tentu saja ada ya Pak ya. Selain saya yang dituakan di lembaga ini, pasti saya akan melibatkan guru-guru yang ada di sini. Kalau permasalahan itu melibatkan individu yang ada di sini, guru-guru saya, biasanya saya juga melibatkan pemangku kepentingan di dinas pendidikan. Contohnya ada pengawas sekolah, ada korwil. Tapi jika permasalahan itu ada di dalam masyarakat, itu juga saya melibatkan komite, melibatkan ketua RT dan kepala desa. Oh gitu, jadi minta pertimbangan yang lebih atas lagi gitu ya. Lalu dari semua hal yang tadi telah disampaikan Bu Retno, pembelajaran apa yang dapat diambil hikmahnya atau pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bu Retno ketika mengambil keputusan dilema etika itu apa ya? Gini ya Pak ya, setiap permasalahan yang kita hadapi selama ini itu saya selalu yakin bahwa semua itu pasti ada jalan keluarnya. Tergantung kita bagaimana kita menyikapi permasalahan tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang kita anggap benar sesuai dengan tadi 3 prinsip itu. Jadi insya Allah keputusan yang kita ambil itu pasti nanti ada jalan keluarnya, dan solusinya terbaik, bukan hanya untuk satu pihak saja tapi untuk pihak yang lain. Begitu Pak. Terima kasih Bu Retno atas waktunya untuk wawancara saat ini, dan semoga nanti pengalaman yang Bu Retno tadi sampaikan untuk saya bisa saya manfaatkan di kedepannya apabila ada kasus-kasus seperti itu ya Bu Retno ya. Sama-sama. Terima kasih Bu Retno atas waktunya. Assalamualaikum.